Ada undang-undangnya. Gimana tulisnya dari sini tertulis? Sekarang saya tanya, ada tertulis nggak? Siapa yang mau nulis di sini? Saya tanya juga. Sekarang? Pemilik mobil ini tak terima saat kendaraannya yang terparkir di atas saluran air di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat menjadi sasaran razia parkir liar. Tulis pakai plat. Tulis. Dengan nada lantang, pria ini bersikeras menolak kendaraannya diderek paksa karena berdalih tidak adanya larangan tertulis di lokasi tersebut. Amukan pria ini memicu kemarahan petugas hingga aksi adu mulut dan nyaris baku hantam tak terhindarkan. Namun usahanya sia-sia karena petugas tetap menderek mobil miliknya. Belum kau lahir di dishub, saya udah tahu. Tetap kita lakukan dengan secara humanis walaupun dia kasar ya pada petugas, tetap kita lakukan secara humanis, kita lakukan penindakan juga. Soalnya kita udah kasih rambu kayak biru tuh sebelah kanan bukan sebelah kiri, itu juga di saluran air. Nah, nggak ada undang-undangnya dan peraturan gubernurnya ada. Dalam razia ini, petugas berhasil menjaring 5 unit kendaraan yang parkir sembarangan. Selanjutnya, seluruh kendaraan ini dibawa ke kantor suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Kasus penganiayaan David Ozora semakin berkembang. APA melaporkan balik Mario Dandi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Militer Ukraina telah merilis rekaman yang menunjukkan pasukan relawan batalion serangan pertama di pinggiran Bakhmut. Ya, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ayus Pagi untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan juga selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Bayu Pradana. Dan saya Yasmina Tania, inilah Ayus Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, informasi pertama, eksekusi lahan perumahan di Durensawit, Jakarta Timur berlangsung ricuh. Aksi saling dorong dan adu mulut antar warga dan petugas mewarnai eksekusi lahan tersebut. Adu mulut antara warga dan petugas terjadi saat warga komplek Taman Durensawit, Jakarta Timur mengadang petugas gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Warga berupaya untuk mempertahankan rumah mereka dari eksekusi lahan yang akan dilakukan petugas. Warga juga menghalangi petugas dengan membuat barikade di tengah jalan dengan mobil pribadi mereka. Meski demikian, petugas berhasil mengeksekusi sejumlah rumah dari 14 rumah yang menjadi sengketa. Hanya bisa untuk keluar dari rumah karena kita akan melakukan giat eksekusi ini. Eksekusi lahan ini mendapat perlawanan warga karena mereka mengklaim memiliki sertifikat lahan. Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan 14 lahan perumahan tersebut harus dieksekusi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kebakaran menghanguskan 4 rumah warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Korban kebakaran histeris karena tak satu pun barang di dalam rumah yang bisa diselamatkan. Kebakaran meludeskan 4 rumah warga di Kelurahan Pasar Hilir, Penyambungan Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kebakaran awalnya berasal dari salah satu rumah warga yang diduga mengalami korsleting listrik. Warga bahu-membahu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api tak mampu dipadamkan dan justru semakin membesar, merembet ke rumah lainnya yang sebagian terbuat dari kayu. 2 unit mobil damkar milik Pemkab Mandailing, Natal sempat kesulitan masuk ke lokasi karena akses jalan tertutup kerumunan warga. Di
Di lokasi petugas juga kesulitan mendapatkan sumber air hingga membuat mobil damkar sempat bolak-balik mencari sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Karena tak sempat menyelamatkan harta benda dan barang berharga lainnya, sejumlah korban kebakaran hanya bisa menangis histeris. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara listrik. Ya. Terus apa kendala kita? Kok begitu apa tadi? Bolak-balik pemadam ini? Satu, tinggi air yang agak susah dijangkau. Terus masyarakat kita juga perlu pemakaman biar bisa kita bekerja di lapangan. Oke, terlalu ramai. Kobaran api akhirnya baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian, dan kini petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Sedis melaporkan. Pemirsa, diduga akibat puntung rokok, sebuah mes pekerja tenaga harian yang berada di dalam Hotel Kendari, Sulawesi Tenggara terbakar. Kebakaran membuat para pekerja dan tamu hotel panik dan berhamburan keluar hotel. Pekerja dan tamu hotel di Kendari, Sulawesi Tenggara panik saat sebuah kamar yang ditempati oleh seorang pekerja terbakar pada Rabu malam. 2 armada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang ke tong sampah di dalam kamar mes. Akibat kebakaran itu, 2 tempat tidur, lemari hias, dan pakaian penghuni kamar juga ikut terbakar. Petugas yang turun ke lokasi pun berhasil mengendalikan api hingga tidak menyebar ke bangunan lain. Dikarenakan membuang puntung rokok di gardus di dalam kamar. Terus setelah dia buang puntung rokok, terus dia keluar. Akhirnya api puntung rokok tadi itu menyambar semua yang ada di dalam hotel. Tapi untungnya hanya 1 kamar. Dan cepat tugas hotel sigap langsung memadamkan api secara manual dengan menggunakan apar dan alat sebagainya. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran itu total kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, jaringan prostitusi online di hotel dibongkar polisi di Banyumas, Jawa Tengah dengan menangkap 6 mucikari. Para pelaku sudah beroperasi setahun terakhir dan tergolong nekat karena menggunakan hotel yang hanya 300 meter dari Polres Banyumas. Enam pria yang juga muncikari prostitusi online ini digerebek di salah satu hotel di Purwokerto saat sedang menjalankan bisnisnya. Pelaku ditangkap saat sedang menyiapkan wanita muda yang dijadikan pekerja seks komersial untuk dibawa ke pria hidung belang yang mencari teman kencan. Dari hasil pemeriksaan, jaringan ini sudah beroperasi hampir setahun terakhir di Banyumas, Jawa Tengah. Para muncikari menawarkan wanita panggilan menggunakan aplikasi percakapan di media sosial dengan tarif mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Ironisnya, bisnis haram ini beroperasi di hotel yang hanya berjarak 300 meter dari Mapolres Banyumas. Mucikari sekitar 6 orang, mereka ini sebagai pelaku operator prostitusi online di salah satu hotel di wilayah Banyumas. Dan ini sudah sangat merasakan, kemudian begitu ada laporan, kemudian berhasil dari unit PPS Satreskrim Polresta Banyumas melakukan pengungkapan. Demikian. Sudah berapa lama itu, Dan? Baik, untuk pelaku sudah beroperasi sekitar setahun dan pada saat penangkapan di jam 23.00 kita lakukan penggerebekan di salah satu hotel. Kemudian dari hasil pengembangan untuk pelaku sendiri 6 orang. Kemudian perempuan yang menjadi korban adalah sekitar 5 orang. Perempuan sendiri ini berasal dari berbagai kota seperti dari Bekasi, kemudian dari Cilacap, dan dari Bandung. Polisi masih mendalami keterangan para pelaku untuk mengungkap jaringan yang lebih besar lagi yang mengendalikan bisnis prostitusi di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Pemirsa, polisi berhasil membongkar praktik pornografi yang disiarkan langsung melalui sebuah aplikasi di media sosial. Iya, 2 wanita penari erotis dan seorang pria sebagai agen akhirnya diringkus polisi di 3 tempat yang berbeda. 2
Dua penari erotis berinisial PP dan LS bersama seorang agen inisial DSP diringkus polisi. Ketiga pelaku diciduk di lokasi yang berbeda. Petugas menyita sejumlah barang bukti, mulai dari pakaian yang digunakan saat live, beberapa ponsel, buku rekening, dan sejumlah peralatan porno aksi lainnya. Pengungkapan kasus ini bermula ketika polisi menggelar patroli cyber di sejumlah aplikasi media sosial. Lalu mendapati sebuah aplikasi yang berisi konten-konten porno aksi, termasuk siaran langsung di aplikasi. Dari hasil identifikasi, petugas mendapati alamat para pelaku hingga akhirnya meringkus para pelaku di tempat yang berbeda. Dari hasil konten porno aksi yang diperoleh dari para penonton siaran langsung, pelaku dapat meraup keuntungan hingga belasan juta rupiah dalam sebulan. Yang melakukan kegiatan yang pertama adalah akun Upil dan akun Yayan melalui aplikasi Dream Live. Dari aplikasi tersebut, rekan-rekan dari personil cyber akhirnya melakukan pengungkapan dan akhirnya diamankan 3 orang pelaku yang sudah kita amankan. Dan 3 orang pelaku ini kita amankan di beberapa tempat yang berbeda. Yang pertama di wilayah Pondok Aren, kemudian yang kedua ada di Pulau Gadung, dan yang ketiga ada di Kebayoran Lama. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena hasil keterangan 2 pelaku, agen DSP masih memiliki 8 wanita yang berperan sebagai penari erotis. Kini para pelaku dijerat Undang-Undang Pornografi dan ITE dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, polisi menangkap seorang pria yang melakukan aksi eksibisionis di depan halte di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku ternyata merupakan seorang dosen di salah satu universitas swasta di Kota Padang. Seorang oknum dosen di Padang, Sumatera Barat berinisial ZM membuat heboh setelah aksi pamer kemaluannya viral di media sosial. Pelaku dengan sengaja memamerkan alat kelaminnya kepada sejumlah mahasiswi yang tengah berdiri di halte untuk menunggu bus. Tak berselang lama, polisi pun langsung menangkap pelaku berinisial ZM, 45 tahun, di rumahnya di daerah Kuranji, Kota Padang. Pelaku merupakan dosen tetap di salah satu universitas di Lubuk Begalung, Kota Padang. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku terkait di mana saja lokasi tempat pelaku melakukan aksi tercela tersebut. Bukan di sana saja yang bersangkutan melakukan, mungkin sudah ada di tempat-tempat yang lain, namun belum terungkap atau tidak diketahui oleh masyarakat lain. Motifnya apa, Komandan? Apakah untuk memenuhi fantasi seksualnya atau bagaimana? Untuk sementara memang demikian. Berkemungkinan yang bersangkutan punya kelainan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Pasal Pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Nah, Yasmin dan juga buat Anda pemirsa yang kaum wanita ini harus selalu waspada nih pelecehan seksual saat berjalan kaki sendirian di tempat sepi. Betul sekali, Bayu. Pasalnya di Depok, Jawa Barat, seorang mahasiswi menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh seorang pemotor saat sedang berjalan menuju kos di tengah rintik hujan. Inilah rekaman CCTV saat seorang mahasiswi menjadi korban pelecehan seksual saat sedang berjalan kaki sendirian menuju kosnya di wilayah Kukusan, Depok, Jawa Barat. Memanfaatkan situasi yang sepi karena rintik hujan, pelaku dengan mudah kabur. Usai mendapatkan perlakuan tidak sopan itu, korban langsung melaporkan pelecehan ini ke Polres Metro Depok. Ia mengaku saat itu baru pulang dari minimarket. Ia tidak dapat berbuat banyak lantaran pelaku datang tiba-tiba dari belakang dan langsung memacu sepeda motornya meninggalkan lokasi. Kalau merasakan dibuntutin sebenarnya ada feeling, tapi bukan pas di sininya, pas sebelum belokan. Kalau di situ kan ada belokan ke kiri. Sebelum belok ke kiri itu di jalanan yang mulai menurun gini, sini saya udah berasa kayak kayaknya dia ngikutin. Tapi pas nengok ke belakang, oh ternyata cuma bayangan payung sendiri. Terus ya udah saya jalan kayak biasa aja. Memang kondisi ketika kejadian itu lagi sepi banget atau gimana sih? Di sini lagi nggak ada orang karena satu mungkin orang-orang lagi sholat, lagi makan malam. Lagi hujan juga, jadi nggak ada yang keluar. Korbannya sendiri sempat teriak enggak? Sempat teriak. Polisi telah meminta keterangan korban dan sejumlah saksi serta mengamankan rekaman CCTV. Pelaku diketahui menggunakan helm putih serta mantel hujan berwarna hijau. Kasus ini kini dalam penanganan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Depok.
Nah, selain itu pemirsa, perundungan atau bullying ini masih saja terulang di ibu kota. Seorang bocah perempuan 12 tahun dirundung secara verbal hingga dianiaya 4 remaja putri di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Ya, 4 pelaku yang kini diperiksa polisi mengaku kesal lantaran korban merekam pelaku yang sedang cekcok dan diunggah ke media sosial. Inilah video amatir saat seorang anak perempuan usia 12 tahun ketakutan dan menahan sakit lantaran dirundung hingga dipukuli sejumlah remaja putri di pinggir tanggul laut Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Meski korban sudah menangis dan meminta maaf, para pelaku tetap merundung tanpa ada rasa belas kasihan. Usai videonya viral, keluarga korban langsung melaporkan perundungan ini ke Polres Metro Jakarta Utara. Polisi yang bertindak cepat langsung mengamankan 6 orang. Usai dimintai keterangan, 4 diantaranya yang menganiaya korban. Perundungan hingga penganiayaan korban berawal dari dituduhnya korban merekam saat salah satu pelaku cekcok dengan temannya dan membagikannya di media sosial. Salah satu pelaku yang tidak terima dirinya direkam korban lalu mempengaruhi 4 temannya yang berusia 13 hingga 16 tahun untuk merundung korban. Pelaku anak ini sebelumnya mengalami peristiwa. Ya, salah paham dengan seorang temannya, dan peristiwa ini menurut salah satu pelaku yang melakukan kekerasan ini sempat diliput video, ya, rekaman video oleh korban. Ya, dia kemudian marah dan mempengaruhi teman-temannya melakukan kejadian ini. Ya, ini korban yang dituduh merekam video peristiwa dari salah satu temannya ini menimbulkan sakit hati salah satu temannya. Pasca perundungan itu, kondisi korban kini sudah membaik. Sementara 4 remaja putri yang terbukti menganiaya korban masih didalami keterangannya di unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Utara. Pemirsa, misteri pembunuhan bocah 8 tahun di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 9 Maret lalu terungkap. Ironisnya pembunuh sadis tersebut masih berstatus pelajar kelas 3 sekolah menengah kejuruan. Tim gabungan Barreskrim Polri, Polda Bangka Belitung, dan Polres Bangka Barat mengungkap kasus pembunuhan sadis bocah 8 tahun di kebun sawit Desa Ibul, Kabupaten Bangka Barat. Ironisnya, pelaku merupakan remaja 17 tahun yang masih berstatus pelajar kelas 3 SMK dan juga tetangga korban. Aceh dijemput polisi di rumahnya di Desa Terentang, Bangka Barat. Orang tua pelaku tidak menyangka jika anaknya bisa berbuat keji seperti itu dan hanya bisa pasrah anaknya harus berurusan dengan hukum. Polisi yang menggeledah rumah mengamankan barang bukti berupa sepeda motor, pakaian, dan sepatu yang digunakan pelaku saat beraksi. Sementara senjata tajam dan ponsel miliknya sengaja dibuang pelaku di sungai untuk menghilangkan jejak, namun masih ditemukan. Kan pelaku yang melakukan pembunuhan di perkebunan sawit tersebut. Dan alhamdulillah sekarang langsung dilakukan pemeriksaan secara estafet, di mana untuk pengungkapan dilakukan secara hukum untuk penyidikan dilaksanakan di Polres Bangka Barat. Untuk dari Ditreskrim beserta dari Barreskrim sifatnya untuk melakukan backup penanganan pengungkapan perkara tersebut. Pelaku kini berada di Polres Bangka Barat. Belum ada keterangan resmi polisi terkait motif, lantaran masih mendalami keterangan pelaku. Sebelumnya, pada 9 Maret lalu, warga dihebohkan dengan penemuan jasad tanpa identitas dengan kondisi tangan dan kaki terikat tali di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Kecamatan Simpang Tritip, Bangka Barat. Dari hasil identifikasi, jasad tersebut ternyata adalah H, bocah kelas 2 sekolah dasar yang dilaporkan menghilang sejak 5 Maret. Kondisi jasad mengenaskan dengan sebagian organ dalam tubuh hilang. Dan setelah diotopsi di Rumah Sakit Umum Pangkal Pinang, terdapat puluhan luka akibat benda tajam di tubuh korban. Sehari sebelum jasadnya ditemukan, keluarga korban sempat mendapat pesan misterius yang meminta uang tebusan 100 juta rupiah, lengkap dengan foto korban yang dalam kondisi tangan terikat. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya, di mana seorang pelajar di pesisir barat Lampung harus berurusan dengan hukum akibat menganiaya bayi yang baru dilahirkan kekasihnya. Bayi malang itu ternyata merupakan hasil hubungan terlarang pelaku dan juga kekasihnya yang masih di bawah umur.
Pos ronda di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung menjadi saksi bisu lahirnya bayi hasil hubungan terlarang antara pelaku dan kekasihnya. Keduanya merupakan pelajar di salah satu SMA di wilayah setempat. Kejadian berawal saat beberapa orang mendengar tangisan bayi dari arah pos ronda. Saat didekati, ada 2 orang yakni JN dan kekasihnya yang tengah melahirkan. Warga pun melapor ke Pratin dan menghubungi bidan terdekat. Ketika warga berdatangan, pelaku panik dan menganiaya dengan membekap mulut bayi hingga tak bersuara. Lalu pelaku membawa kabur bayi yang baru dilahirkan. Pelarian pelaku berakhir. Kekasih JN dibawa ke Puskesmas Pesisir Tengah, sementara bayi telah meninggal dunia. JN diamankan di Polres tempat dan menjalani pemeriksaan. Pelaku malu hubungan terlarang dengan kekasihnya diketahui orang lain hingga tega menganiaya bayi. Karena di situ telah terjadi kasus pembunuhan terhadap bayi yang baru lahir yang dilakukan oleh bapak kandungnya sendiri. Beberapa saat setelah dilahirkan, si bapak itu membunuh dikarenakan panik karena anak tersebut adalah hasil dari hubungan yang tidak direstui. Kemudian juga karena mereka juga masih. Terkait kasus tersebut, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Barat menilai kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua kepada anak-anaknya. Lingkungan sekolah. Kasus penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan Mario Dandi saat ini semakin berkembang. Kami hadirkan informasinya untuk Anda di Anyus Pagi usai jeda berikut ini.